Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS dengan tema upaya mewujudkan lingkungan kampus ramah kesehatan mental melalui penyusunan panduan dan workshop manajemen stres pada program studi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang menghasilkan 5 output. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada penguji Bapak Tim dan Coach Ibu Dewi serta mentor kami Dr. Ardhanu Kusumanto SPOG subspesialis onkologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardhanu Kusumanto, saya Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Selama saya menjadi dosen di Prodi Obsgin FKKMK UGM, saya banyak mengamati bahwa selama masa pendidikan, residen dihadapkan oleh banyak tantangan, stresor, baik dari akademis, masalah personal maupun situasi selama masa pendidikan mereka. Hal tersebut tentu membuat residen kami rawan mengalami tingkat stres yang tinggi. Kami sudah berupaya menyediakan layanan konseling, namun kesadaran terkait kesehatan mental, baik pencegahan dan deteksi dini di lingkungan sivitas akademika masih seringkali diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dr. Silva, spesialis obstetri ginekologi, dan kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Sebagai KPS dan juga sebagai dosen, kami sering melihat residen yang mengalami kelelahan. Kemudian dia mungkin merasa sendiri atau terisolasi atau bahkan mengalami penurunan motivasi. Berdasarkan kondisi tersebut, kami melakukan studi pendahuluan yang menghasilkan database stresor residen. Berikut adalah database stresor residen yang juga merupakan output pertama dan diperoleh dari kuesioner manajemen stres pada residen Obsgin. Berikut adalah linknya, dan berikut adalah hasilnya, apa stresor utamanya, apakah mengganggu pekerjaan atau tidak, kemudian apa hal-hal yang dapat membantu melepaskan stres. Didapatkan stresor pada residen berupa stresor profesional, personal, dan situasional. Dan untuk itu kami menghasilkan atau menyusun buku panduan optimis, yaitu buku yang terdiri dari 7 strategi yang disingkat dengan akronim OPTIMIS. Optim merupakan tindakan prevensi untuk mencegah terjadinya gangguan mental, kemudian I merupakan deteksi dini terjadinya gangguan mental yang berawal dari stres yang berkepanjangan, kemudian S adalah treatment. Untuk strategi pertama, olahraga sesuai minat. Prodi Obsgin menyediakan berbagai fasilitas olahraga berupa tenis meja, kemudian bulu tangkis, basket, zumba, running, dan juga banyak fasilitas olahraga yang kami punyai, yaitu lapangan tenis outdoor Lembah UGM, lapangan basket FKKMK UGM, gelanggang inovasi dan kreativitas, lapangan bulu tangkis, jogging track, dan lain sebagainya. Untuk strategi yang kedua yaitu P, yaitu personal support, yang merupakan dukungan dari orang terdekat berupa keluarga, suami, istri, pasangan, ataupun teman dari residen itu sendiri yang akan mendukung ketika residen itu mengalami stres. Kemudian strategi yang ketiga yaitu T, teknik pernafasan 478. Ini tekniknya. Kemudian strategi yang keempat adalah I, yaitu ikuti aktivitas di luar kedokteran. Dari survei yang kami lakukan, terdapat beberapa kegiatan yang bisa menurunkan atau membuat stres menjadi lebih rendah, yaitu bernyanyi, nonton film, gaming, pergi jalan-jalan ke tempat baru, kuliner, istirahat, belanja, kajian keagamaan, berkumpul dengan keluarga, memasak resep baru, dan touring. Untuk strategi yang kelima yaitu M, mari bertumbuh bersama Prodi. Prodi Obsgin mempunyai beberapa agenda program yang mempertemukan antara dosen dari Prodi, KPS, SPS, GPA dengan residen. Salah satunya yaitu bina keakraban, kemudian yang kedua makan bersama pagi hari di konferensi besar, dan beberapa pertemuan lainnya. Untuk strategi keenam yaitu I, identifikasi stres berkala secara mandiri.
ini juga menghasilkan output kami berupa asesmen mandiri dengan kuesioner PHQ 9, di mana di dalam kuesioner ini terdapat 9 pertanyaan atau 9 poin yang akan diinterpretasikan berdasarkan nilai, di mana skornya jika lebih dari 10 atau lebih maka dilakukan rekomendasi untuk konseling. Dan strategi yang ketujuh yaitu S, sampaikan pada sesi konseling, yang juga merupakan output kami. Di sini kami membuat alur apabila residen mempunyai skor di atas 10 maka diharuskan untuk direkomendasikan untuk melakukan konseling. Konseling ini bisa langsung ke klien psikolog atau menghubungi KPS, tenaga pendidik, DPA, chief residen, kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Dan output kami yang terakhir yaitu yang kelima, sosialisasi panduan workshop dan manajemen stres, yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2024 di ruang konferensi besar, dihadiri oleh sekitar 60-70 residen dan dosen. Terima kasih, demikian paparan dari kami. Semoga pelaksanaan aktualisasi ini bermanfaat untuk kami, untuk prodi, untuk peserta didik, dan untuk masyarakat pada umumnya. Terima kasih atas bimbingan dari Coach Dewi, Bapak Mentor Dr. Ardanu, dan penguji Bapak tim Pambudi SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah adanya sosialisasi dan workshop buku panduan optimis, saya melihat bahwa ada 7 strategi praktis yang sangat relevan bagi residen. Panduan optimis memudahkan dosen dan residen untuk memahami sumber stres beserta strategi copingnya yang efektif. Penjelasan tanda-tanda awal stres dan kapan dan bagaimana harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasinya dikemas secara sistematis dan mudah dipahami. Pengenalan alur konseling dan kuesioner PHQ 9 untuk deteksi dini tingkat stres pada residen sangat berguna bagi prodi untuk memantau dan mendapatkan informasi tingkat stres pada residen yang selanjutnya dapat kita upayakan untuk diatasi bersama. Saya yakin buku ini akan jadi sumber daya yang sangat berharga bagi para residen, juga kami sebagai pengelola dalam menghadapi tantangan akademis dan menjaga kesehatan mental mereka selama masa pendidikan. Salam optimis. Dengan keberadaan buku panduan dan workshop manajemen stres pada residen ini, kami sangat merasakan banyak manfaatnya dan pasti memberikan dampak yang sangat positif. Buku ini tidak hanya memberikan teknik dan strategi praktis untuk mengelola stres, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang penyebab dan konsekuensi stres dalam pendidikan dokter spesialis. Tujuan strategi optimis yang ada di dalam buku ini seperti olahraga, dukungan orang terdekat, deteksi dini stres, hingga konseling membuat residen menjadi lebih mampu mengelola stres dengan cara yang konstruktif. Buku ini juga memfasilitasi percakapan yang lebih terbuka antara kami sebagai pengajar dan residen tentang tantangan mental yang mereka hadapi, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan ramah kesehatan mental sesuai dengan misi kami untuk menghasilkan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang profesional, beretika, dan kompeten. Terima kasih Dr. Fahmi, salam optimis. Kesan saya setelah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait buku yang menerangkan optimis kemarin, bahwa ternyata kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sederhana yang kita bisa lakukan sendiri untuk mengatasi atau mencegah adanya stres dalam kegiatan residensi. Contohnya seperti melakukan olahraga rutin, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hobi kita. Juga kita bisa melakukan identifikasi apakah kita itu membutuhkan pertolongan segera atau masih bisa dengan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan. Dan screening atau deteksi dini terkait dengan stres itu bisa kita lakukan sendiri secara mandiri, dan kita juga bisa tahu kapan kita butuh pertolongan dengan menghubungi orang-orang yang sudah dilupakan atau berwenang dalam menangani stres dalam residensi tersebut. Sukses untuk buku optimis. Pak, testimoni optimis dong. Terima kasih kepada Departemen Opsin yang telah memberikan sosialisasi mengenai manajemen stres sehingga kita semua dan teman-teman residen bisa menemukan cara dalam menangani stres selama residensi. Optimis? Yes, yes, yes.
Opjin FKKMK UGM, no stress, optimis.